Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmi dengan NIM C0D02404 dari program studi perpajakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan pencatatan dari kewajiban jangka panjang dan ekuitas dengan dosen pengampu Bapak Lutfi SEMSC dan Ibu Heriani SEMAK dan Bapak Dr. Wermi Eka Putra SEMSI. Pengertian kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang adalah utang atau kewajiban keuangan suatu perusahaan yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasional normal perusahaan. Dalam akuntansi, kewajiban jangka panjang atau long term liabilitas adalah kewajiban yang tidak akan dilunasi dalam periode 1 tahun ke depan dan biasanya dilunasi dengan menggunakan aktiva lancar, pinjaman baru, atau konversi menjadi modal saham. Jenis kewajiban jangka panjang. Pinjaman jangka panjang atau long time loans, utang obligasi atau bond payable, utang wesel jangka panjang atau long legs note payable, utang hoptik atau motor class payable, kewajiban pensiun atau pensiun liabilitas, kewajiban sewa jangka panjang atau loss obligation, klasifikasi kewajiban jangka panjang. Klasifikasi kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang merupakan utang atau kewajiban perusahaan yang memiliki jangka waktu pelunasan lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 periode akuntansi. Kewajiban ini muncul akibat adanya transaksi peristiwa ekonomi di masa lalu yang mengharuskan perusahaan untuk melakukan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Dalam penyusunan laporan keuangan, kewajiban jangka panjang disajikan secara terpisah dari kewajiban jangka pendek agar penggunaan laporan dapat memahami struktur pendanaan serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 atas utang obligasi. Dalam ketentuan perpajakan di Indonesia, pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga obligasi umumnya dilakukan oleh pihak penerbit obligasi atau pihak lain yang ditunjuk sebagai agen pembayaran. Tarif pajak yang digunakan biasanya sebesar 15% dari jumlah bruto bunga bagi wajib pajak dalam negeri. Sedangkan untuk wajib pajak luar negeri dapat dikenakan tarif sebesar 10% atau sesuai dengan perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B. Pencatatan yang tepat atas PPh pasal 4 ayat 2 sangat penting karena berkaitan langsung dengan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan. Selain itu, kesalahan dalam pencatatan dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan kewajiban perpajakan yang pada akhirnya dapat menimbulkan sanksi administratif. Oleh karena itu, perusahaan harus memahami baik aspek perpajakan maupun akuntansi dalam pengelolaan utang obligasi. Dengan demikian, pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 atas utang obligasi tidak hanya berkaitan dengan pengakuan beban bunga, tetapi juga mencerminkan kewajiban perpajakan perusahaan yang harus dilakukan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku. Pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 juga dikenakan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham, khususnya saham yang diperdagangkan di bursa efek. Pajak ini bersifat final sehingga pajak yang telah dipotong atau dipungut tidak dapat diperhitungkan kembali dalam perhitungan pajak pertambahan penghasilan tahunan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan administrasi saat kepastian dalam pemungutan pajak atas transaksi di pasar modal. Penjualan pajak di bursa efek merupakan salah satu aktivitas investasi yang umum dilakukan oleh investor. Setiap transaksi penjualan saham akan dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 yang dihitung berdasarkan nilai bruto transaksi, bukan dari keuntungan yang diperoleh. Dengan demikian, meskipun investor mengalami kerugian, pajak tetap dikenakan atas nilai penjualan saham tersebut. Tarif yang berlaku umumnya sebesar 0,1% dari nilai bruto transaksi penjualan saham, dan untuk saham pendiri dapat dikenakan terhadap pajak. Untuk kesimpulannya di sini, kewajiban jangka panjang dan ekuitas merupakan komponen penting dalam struktur keuangan perusahaan yang mencerminkan sumber pendanaan serta tingkat tanggung jawab perusahaan terhadap pihak eksternal maupun internal.
Klasifikasi kewajiban jangka panjang dilakukan berdasarkan jangka waktu pelunasan, yaitu lebih dari satu periode akuntansi, dan meliputi berbagai bentuk seperti utang obligasi, pinjaman bank, serta kewajiban lain yang memiliki karakteristik serupa. Pengelompokan ini penting untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan dan tingkat solvibilitas perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah penulisan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.